Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah subuh Masjid Al-Hidayah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan beramal soleh, terkhusus diberikan kesempatan oleh Allah beramal soleh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua amal soleh yang kita telah kerjakan maupun yang saat ini sedang kita jalankan semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, biasanya kita baca tafsir ayat-ayat ahkam. Hari ini ya Ramadan ya, karena Ramadan kita sampaikan satu tema yang insya Allah bermanfaat untuk kita. Ini terkait dengan Allah mempergilirkan segala sesuatunya di antara manusia. Jadi di dalam surat Ali Imran ya, kalau yang buka Quran bisa buka ayat ke 137 ya, sampai nanti insya Allah 142. Jadi insya Allah pembahasan ini akan membuat kita husnuzon kepada Allah, akan membuat kita tidak putus asa ya dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ya, kalau kita pahami dengan benar ayat-ayat yang akan kita bacakan ini ya. Jadi Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Surah Ali Imran ayat 137 ya, ayat 138-nya hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. In yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
sunnata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Nah, sampai di situ ya. Jadi ayat ini luar biasa ini, Pak. Kalau kita pahami dengan benar, kita tidak akan suuzon dengan Allah. Ya. Dan itu penting karena kalau sempat kita buruk sangka sama Allah, itu musibah itu musibah. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW itu ya hari-hari terakhir beliau hidup di dunia, ya berpesan biar umatnya itu tidak suuzon, tidak buruk sangka dengan Allah. Rasulullah mengatakan la yamutunna ahadukum, ya, illa wahwa yuhsinuz zon billah. Jangan kalian ada yang mati di antara kalian, ya, kecuali dia berhusnuzon sama Allah. Jadi itu pesan-pesan terakhir di antara pesan Rasulullah ketika beliau mau wafat. Jadi jangan sampai kita meninggal kecuali husnuzon kepada Allah. Ya, dan ayat ini juga kalau saya lihat ya di antara nanti isinya apa? Kalau kita pahami dengan benar, kita tidak akan jadi orang yang putus asa, gitu. Apapun yang terjadi, ya. Nah, di ayat 137 ya, Allah menggambarkan kepada kita di situ apa? Qad khalat min qablikum sunan, ya. Jadi sungguh telah berlalu ya sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Jadi maksudnya apa? Peristiwa-peristiwa di masa lalu yang hari ini mungkin kita rasakan itu sudah pernah terjadi. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang hari ini terjadi pada kita, kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih, kadang-kadang dapat kemenangan, kadang-kadang dapat kekalahan. Itu sudah pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya dan itu sunnatullah. Ya. Dan yang lebih parah lagi memang ya mereka dulu pernah diazab, bahkan diazab. Ya kalau kita umat Nabi Muhammad beruntung, Pak. Azabnya tidak langsung gitu. Azabnya ditunda. Gitu. Kalau umat sebelumnya itu azabnya langsung. Ada kaum Nabi Lut. Mereka ingkar kepada risalah Nabi yang diutus kepada mereka, maka mereka langsung diazab, mati semua satu kampung gitu. Ya. Nabi Nuh juga begitu. Ya, kaum Nabi Nuh habis itu tidak taat gitu ya. Ya diazab satu kampung, habis kecuali yang ikut Nabi Nuh. Ada kaum Ad, kaum Samud gitu. Bahkan Fir'aun juga Allah azab gitu. Allah azab ditenggelamkan di mana? Ditenggelamkan di Laut Merah gitu. Ya. Makanya kalau Fir'aun sekarang Bapak jangan harap diazab gitu. Karena memang tidak akan. Ya kan? Kan ada juga Fir'aun sekarang, Pak ya. Fir'aun itu pemimpin, Pak. Ya, pemimpin zalim namanya Fir'aun namanya. Ya, bukan nama orang Fir'aun itu. Itu nama ya jabatan lah gitu, Pak ya. Ya. Jadi Fir'aun dulu pemimpin zalim dulu diazab langsung gitu, langsung. Kalau sekarang siapa yang turunin, Pak? Siapa yang turunin? Diazab Allah atau diturunin rakyat? Gimana, Pak? Jadi jangan nunggu diazab Allah, nggak akan diazab gitu. Ya, karena itu diantara apa?
di antara perbedaan antara umat Nabi Muhammad dan umat-umat sebelumnya. Ya. Jadi tidak ada azab langsung, gitu, tidak ada. Ya. Makanya termasuk untuk orang kafir itu Allah beri tugas kepada siapa sekarang? Kepada orang mukmin. Kepada orang mukmin. Jadi orang mukmin itulah yang menjadi apa? Menjadi sebab tersiksanya mereka. Allah nggak mengazab mereka, walaupun si Amerika misalnya, si Nathan setan Nyahu gitu ya. Allah tidak ngazab gitu, Allah tidak ngazab, walaupun dia sudah zolim sezolim-zolimnya, gitu ya. Jadi siapa yang ngazab mereka? Mujahidin, mujahidin. Ya, mujahidin yang mereka. Tapi kalau mujahidinnya pada tidur, ya udah mereka gimana Pak? Mereka bebas, bebas. Ya, itu diantara keistimewaannya umat Nabi Muhammad. Tapi umat-umat sebelumnya diazab, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengatakan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, kata Allah. Maka bertebarlah di muka bumi, jalan di muka bumi, lihat bagaimana ada orang-orang dulu yang diazab oleh Allah taala. Kita ke Mesir misalnya, lihat tuh ada apa siapa Pak? Ada Fir'aun yang jasadnya masih utuh gitu ya. Pernah Pak lihat? Yang punya duit boleh juga ngelihat lah sesekali Pak ya. Lihat di TV gitu. Atau pergi kemana gitu ya. Di wilayah dulu kaum Nabi siapa? Kaum Nabi Lut misalnya. Ya. Jadi fasiru fil ardi. Berjalan, lihat gitu. Bagaimana orang-orang dulu ada yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hadza bayanul linnas, ya. Ini adalah suatu keterangan yang jelas ya untuk manusia, ya. Wahuda, ya, dan menjadi petunjuk, ya, wa mau'izatun, serta pelajaran lil muttaqin. Jadi apa yang terjadi pada orang-orang sebelumnya, ya, itu semuanya sebagai pelajaran, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau ada orang diazab berarti apa? Minimal orang itu tahu kenapa dia diazab gitu. Kenapa? Kaum Nabi Lut kenapa diazab? Fir'aun kenapa ditenggelamkan? Kenapa? Sehingga apa, Pak? Kita mengambil pelajaran. Makanya bagus ya ada tur Fir'aun, Pak ya. Tur Fir'aun tapi jangan rakyat, Pak. Ya, turnya presiden dan semua apa? Semua jajarannya. Jadi kalau saya presiden nanti saya buat satu program, ya minimal satu periode itu ada tur ke mana Pak? Ke jasadnya Fir'aun. Gitu ya. Paham nggak maksudnya Pak? Jadi semua anggota DPR, pokoknya yang pimpinan lah, elit apa Pak? Elit Indonesia gitu ya. Kita bawa kemana Pak? Kan sekarang kalau jasad Fir'aun itu ada di museum di Mesir, di Kairo itu. Kita masukkan ke situ, kita tunjukin Pak, ceramah di situ Pak ya. Ini dulu pemimpin seperti kalian, gitu. Ini dulu pemimpin seperti kalian, gitu. Ya, ini Allah sudah jelaskan ya bahwa dia mati dulu, ya di dalam Al-Quran disebutkan karena ngejar siapa? Ngejar Nabi Musa dan pengikutnya ingin mengajarkan tauhid, gitu kan? Ini matinya di Laut Merah, ditenggelamkan oleh Allah Taala. Maka ambillah pelajaran dari manusia seperti ini. Gitu Pak ya. Gimana kira-kira? Mantap nggak Pak? Pemimpinnya berani zolim lagi nggak? Kayaknya nggak berani Pak ya. Ya tapi sekarang turnya mereka ke tempat lain Pak ya. Ya. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahinu wala tahzanu. Orang-orang yang beriman itu janganlah lemah. Janganlah sedih kata Allah taala.
Ya, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, karena sesungguhnya kalian orang-orang ya yang mukmin itu senantiasa berada di posisi yang paling tinggi, kata Allah. Ya, kenapa Allah mengatakan ini, Pak? Jadi ini ada kait hubungannya dengan atau erat hubungannya dengan peristiwa perang Badar dan perang Uhud. Jadi di perang Uhud itu kaum muslimin mendapatkan apa, Pak? Mendapatkan kekalahan. 70 sahabat, ya, sahabat mulia meninggal di perang Uhud. Ya. Dan mereka terluka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri terluka. Banyak korban. Maka ya secara manusiawi wajar ada rasa apa, Pak? Rasa sedih gitu. Rasa lemah gitu. Ya, wajar, manusiawi. Maka Allah Subhanahu wa taala itu ya kalau bahasa kita mengucapkan kata-kata takziah, begitulah kira-kira. Biar orang yang sedang sedih, sedang lemah karena baru saja kalah, banyak korban, terluka gitu kan. Biar apa? Biar tambah semangat, biar tidak putus asa gitu. Ya. Makanya kita sebenarnya kalau datang ke tempat orang yang terkena musibah, itu dianjurkan untuk mengucapkan kata-kata takziah, bayang. Ya. Artinya apa? Menghibur gitu, menghibur. Ya. Makanya kita misalnya diperintahkan oleh Nabi untuk mengatakan innalillahi ma akhadha misalnya, walahu ma a'ta, wa kullun 'indahu bi ajalin musamma, gitu kan? Fasbiru wal tahtasib misalnya. Kita katakan kepada orang yang sedang tertimpa musibah, ya semua yang telah diambil itu milik Allah gitu. Ya, yang meninggal itu diambil Allah gitu. Ya, walahu ma'ata, dan apa yang diberikan kepada manusia itu juga milik Allah gitu. Karena pada dasarnya semua yang kita miliki, mau anak, mau harta, semua itu punya Allah. Habis itu kita katakan lagi, kullun 'indahu bi ajalin musamma. Ya, segala sesuatu di sisinya itu sudah ada batas-batas akhir gitu. Sudah ada ajal. Jadi matinya bukan gara-gara perang, matinya bukan gara-gara sakit, bukan karena ini, bukan karena ini, tapi karena ajal gitu. Maka kita katakan kepada orang yang sedang tertimpa musibah, fasbiru, bersabarlah wahai saudaraku, bersabarlah. Wal tahtasib, dan harapkan ganjaran dari Allah atas musibahmu itu. Masya Allah. Akhirnya apa? Dia pun bersabar, bayar. Dia pun kemudian mengharapkan pahala dari musibahnya. Habis itu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia katakan lagi, Allahumma ajirni bi musibati. Ya Allah, berikan ganjaran kepada musibahku, gitu kan? Wakhluf li khairam minha, dan berikan ganti yang lebih baik. Nah, itu karena dia sudah diucapkan kata-kata takziah tadi, Pak ya. Ya. Nah, itu dianjurkan. Nah, di sini ketika perang Uhud, umat Islam kalah, maka Allah mengatakan, wala tahinu, kalian jangan sedih, kata Allah, kalian jangan sedih. Wala tahzanu, wala tahinu, kalian jangan lemah. Wala tahzanu, kalian jangan sedih, Ya. Habis itu kata Allah, Bang, wa antumul a'launa, walaupun kalah, walaupun terluka, kalian tetap apa? Tetap yang paling tinggi. Masya Allah. Ya, kalau kita sekarang gimana? Kalau kalah pasti dibilang apa, Pak? Dibilang, wah kamu pasti salah nih. Makanya kamu jangan di kelompok itu, kan kalah mulu, kata gitu ya? Kan kalah mulu kan? Udah pindah. Kalau mau menang, cari kelompok lain. Nah, gitu kira-kira. Benar enggak? Tapi Allah mengatakan apa? Wa antumul a'launa. Kalian adalah yang paling tinggi. Kalaupun lemah, kalaupun kalah, kalian yang paling tinggi. In kuntum, ya, yang penting itu apa? Kalian itu tetap menjadi mukmin gitu. Ya.
Baru kemudian kata Allah Ta'ala lagi untuk menguatkan mereka, iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Kata Allah kepada mereka lagi, ya, kalau apa? Kalau pada perang Uhud itu kalian mendapat luka qarhun, ya, maka apa kata Allah? Mereka pun ya pada perang sebelum-sebelumnya seperti perang Badar, mereka mendapatkan luka yang serupa. Gitu. Jadi Allah ingin ingatkan orang Muslim, bukan kalah saja. Kemarin menang, gitu. Kemarin menang. Karena sebelum perang Badar itu sebelum perang Uhud ada perang Badar. Nah, perang Badar itu menang nggak? Menang. Bahkan yang menjadi korban siapa? Orang musyrik, ya, itu sekitar 70 juga, 70 musyrikin mati masuk neraka, gitu kan? Nah, gitu. Jadi Allah ingin bilang, apa yang kalian rasakan itu sudah dirasakan juga oleh mereka. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah kemudian. Dan hari itu apa? Dipergilirkan oleh Allah di antara manusia. Jadi di perang Badar Allah kasih menang. Di perang Uhud dibuat kalah, dipergilirkan oleh Allah Ta'ala. Kalau sekarang umat Islam kalah apa menang, Pak? Di mana-mana di seluruh dunia kira-kira menang apa kalah? Siapa yang memimpin dunia saat ini? Orang kafir, ya, orang kafir. Itu atas kehendak siapa, Pak? Atas kehendak Allah. Ya, makanya kata Allah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Karena Allah lah yang apa? Yang menguasai semua kekuasaan yang ada di dunia, ya. Itu semua Allah yang kuasai. Ya. Malikul al-malikul mulk. Allah yang merajai semua raja. Jadi Allah yang beri, Allah yang cabut, Allah yang beri kehormatan, Allah yang beri kehinaan. Ya. Jadi kalau kita mengetahui ini, kita tidak terlalu tidak terlalu stres hidup di dunia, Pak, ya. Cuma butuh apa, Pak? Butuh evaluasi diri saja. Ya, hidup di dunia itu kita berada di mana? Gitu aja. Apakah berada di pihak yang salah atau di pihak yang benar? Nah, cuma kadang-kadang pihak yang salah menang, kadang-kadang pihak yang benar menang. Ini atas ketentuan Allah. Yang paling penting jangan sampai kita ketika hidup itu berada di pihak yang salah. Jangan pula, wah, di situ yang menang. Udahlah, aku ke situ aja. Berarti apa, Pak? Berarti tidak teguh namanya. Udah berjuang di apa namanya? Berjuang di dalam kebenaran, tiba-tiba kok nggak menang ya. Yang menang mereka, yang senang mereka. Udahlah, aku ke sana saja. Gitu, Pak, ya. Ya, berarti apa? Itu rugi, Pak, rugi. Itu rugi, Pak. Ya, menang dan kalah itu bukan haknya makhluk. Siapa yang menentukan menang dan kalah, Pak? Allah yang memberikan kemenangan. Allah yang mencopot kemenangan. Allah yang memberikan kerajaan. Allah yang copot kerajaan. Ya, cuma jangan sampai ya kita ya salah posisi, Pak, ya. Bahkan Nabi Ibrahim pernah nggak? Nabi pernah berada di posisi yang apa namanya, yang dijadikan korban nggak? Ada kan? Nabi Ibrahim pernah dibakar, Pak, ya? Pernah dibakar. Ya, kalah Nabi Ibrahim.
Ya karena apa? Bisa dibakar. Berarti kan yang bisa dibakar siapa, Pak? Tapi Allah tolong Nabi Ibrahim. Allah katakan kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan kepada Ibrahim. Jadi Ibrahim yang dibakar, ya, tapi tidak terbakar. Ya. Mungkin orang-orang ketika itu akan ikut siapa, Pak? Akan ikut Namrud yang bisa membakar Ibrahim. Ya, tapi saat itu tidak semua ikut Namrud. Ternyata ada yang tetap membela Nabi Ibrahim walaupun Nabi Ibrahim sudah dibakar. Baik. Siapa, Pak, yang tetap berada di pihak Nabi Ibrahim? Ya. Bahkan diceritakan sampai binatang-binatang saja ada yang bersama Nabi Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim ketika itu sudah dalam posisi yang dizolimi, yang dibakar gitu. Ya. Makanya ada terkenal apa, Pak? Terkenal apa itu? Ada apa, Pak? Ada cicak gitu ya. Ada apa lagi? Ada burung pipit ya. Kalau cicak dia di mana posisinya? Dia bantu siapa? Bantu Namrud. Oh ya, ditiup-tiupnya. Biar apinya apa, Pak? Biar apinya menyala besar. Makanya sampai sekarang kalau ada cicak dibunuh, Pak. Ya, kalau ada cicak disuruh bunuh, ya, oleh Rasulullah SAW. Bapak bunuh sekali itu lebih banyak pahalanya daripada bunuh 2 kali. Kalau ada di masjid apalagi, Pak, masjid langsung dikejar, Pak ya. Ini nggak kelihatan dia, Pak ya. Itu diantar sebabnya apa, Pak? Karena dia dulu berada di pihak musuh gitu, Pak. Ya cuma jangan pula, Pak, ada manusia sekarang berada di pihak musuh, Bapak langsung kejar seperti ingin membunuh cicak. Nah, jangan juga, Pak ya. Kan ada juga sekarang ada yang bela Israel, ada yang bela Amerika di Indonesia, Pak ya. Jangan pula dikejar kayak cicak, Pak ya. Kalau cicak memang sudah diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sedangkan yang berkontribusi dalam kebaikan ada juga. Mereka dapat apa, Pak? Dapat kemuliaan di sisi Allah. Walaupun apa? Walaupun Nabi Ibrahim enggak menang, harus hijrah ketika itu, Pak. Harus pergi. Ya, tapi apa? Di sisi Allah dia mendapatkan kemuliaan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang dimaksud dengan apa? Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Allah yang beri apa, Pak? Yang beri pergiliran itu Allah. Allah yang pergilirkan. Ya. Makanya kekuasaan umat Islam juga kalau ada dalam sebuah hadis kita temukan dalam sebuah hadis itu, ya, dari Huzaifah ibnul Yaman itu kan kepemimpinan umat Islam, ya, bahkan bukan umat Islam saja kalau kita lihat, ya, untuk dunia juga, ya. Kan ada hadis Nabi itu takunu khilafah ala manhajin nubuwah itu kan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepemimpinan yang pertama itu kan sebelum khilafah ada namanya takunu nubuwah. Ya, takunu nubuwah artinya apa? Ada kepemimpinan yang dipimpin oleh para nabi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ketika berdakwah dan di saat kemudian setelah hijrah ke Madinah, beliau jadi apa? Jadi pemimpin. Jadi nabi itu pemimpin, rasul pemimpin. Makanya kalau ada yang mengatakan pemimpin enggak boleh diambil oleh tokoh agama, itu sesat, Pak, sesat. Rasulullah itu pemimpin. Cuma setelah Rasulullah wafat, siapa yang jadi pemimpin? Takunu al-khilafah ala manhajin nubuwah. Kemudian ada pemimpin, ada khilafah yang berpegang teguh dengan sistem apa? Sistem yang diajarkan oleh Nabi, ala manhajin nubuwah. Ya, dan itu ada 30 berapa? 30 tahun, bayang. 30 tahun. Umar berapa tahun? Umar 10 ya. Abu Bakar 2 tahun.
Habis itu Utsman 12 tahun ya. Udah 24 berarti ya. Ya, sisanya Ali bin Abi Thalib. Ya, sekitar kurang lebih 6 tahun. 30 tahun khilafah ala manhajin nubuwah. Habis itu apa? Takunu mulkan 'adhan kata Rasulullah. Ya, setelah itu ada raja-raja yang menggigit. Nah, raja-raja yang menggigit. Nah, sebagian para ulama menjelaskan maksud hadis raja-raja yang menggigit itu siapa? Ya, itu seperti dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, termasuk yang terakhir ya khilafah Turki Utsmani. Kenapa disebut mulkan 'adhan? Nah, sebagian ulama menyebutkan karena dia menggigit ketentuan Allah dan Rasul. Dia berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, termasuk yang terakhir itu Khalifah Turki Utsmani, itu mereka menjalankan roda kepemerintahannya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka disebut mulkan 'adhan. Cuma habis itu apa? Habis itu ada namanya mulkan ya Jabriyah. Jabriyah. Kata para ulama sekaranglah itu sejak runtuhnya khilafah Turki Utsmani. Nah, sekarang mulkan Jabriyah namanya. Raja-raja yang memaksa, ya. Dan termasuk pemimpin-pemimpin, baik pemimpin negara-negara yang mayoritas orangnya Muslim maupun pemimpin wilayah kafir. Kayaknya sekarang memang raja-rajanya, pemimpin-pemimpinnya ya otoriter, memaksa gitu kan, memaksa. Bahkan Trump saja berani memaksa apa Pak? Orang-orang seluruh dunia yang nggak tunduk, yang nggak mau tunduk sama dia. Tapi nanti kata Rasulullah SAW akan kembali lagi kepada apa Pak? Ya, akan kembali lagi kepada khilafah ala manhajin nubuwah. Allah akan bergilirkan Pak. Allah akan bergilirkan. Ya, jadi nanti akan ada lagi sistem kepemimpinan seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali. Tapi kapan itu? Wallahu a'lam. Kapan itu? Wallahu a'lam. Thumma sakat. Setelah mengatakan itu, Rasulullah SAW disebutkan beliau kemudian diam. Beliau kemudian diam, Pak. Ya, jadi tidak lagi melanjutkan. Berarti terakhir apa, Pak? Terakhir sistem kepemimpinan ya khususnya di dalam umat Islam itu ya berarti khilafah ala manhajin nubuwah. Nanti ada kekhilafahan yang apa Pak? Yang menjalankan sistem kepemimpinannya ya sesuai dengan sistem yang diajarkan oleh Nabi. Masya Allah. Ya, pingin kayaknya kita hidup di zaman itu Pak ya. Ya, tapi kapan Pak? Kapan? Wallahu a'lam. Nah, sebagian ulama kalau kita lihat penjelasan mereka kayaknya sebentar lagi nih Pak. apalagi kita lihat jatuhnya mulkan 'adhan itu sudah lama sekali ya. Ya, mulkan Jabriyah tadi sudah lama juga. Ya, sejak hilangnya khilafah Turki Utsmani itu kan sudah lama, sudah 100 tahun lebih Pak ya. Ya. Jadi terakhir sebelum diam Rasulullah mengatakan nanti khilafah ala manhajin nubuwah. Nah, pertanyaannya kapan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang menariknya apa? Yang menariknya nanti umat Islam yang menguasai dunia kembali. Ya. Jadi jangan pernah berpikir Amerika yang punya kekuatan ya, yang punya sekutu, mereka tidak terkalahkan. Jangan berpikir begitu, Pak. Apalagi gara-gara Amerika kuat, gara-gara sekutunya kuat, aku bergabung saja sama mereka. Toh orang-orang Muslim pada lemah-lemah, aku ikut mereka saja. Gitu kan? Ya, kan banyak pemimpin negara kaum muslimin malah sekarang apa? Ya, suka hidup dengan cara sistem barat. Ya. Dan termasuk pemimpin kita kayaknya Pak. Kemarin saya dengar entah AI atau bukan.
dia katanya suka juga dengan Barat katanya. Bapak pernah lihat nggak videonya? Hah? Pernah ya? Berarti bukan AI ya? Saya suka juga dengan Barat katanya. Ya, itu hati-hati Pak. Ya bisa jadi apa? Dia karena melihat sekarang mungkin kaum muslimin di mana-mana lemah, Pak ya. Bisa jadi itu. Dan dia melihat Barat adidaya, super power, udah kita ke sana saja. Dia tidak tahu bahwa sekarang yang memberikan kekuasaan kepada mereka itu siapa? Itu Allah yang berikan. Dan itu sebagai cobaan untuk kita, Ya. Biasanya memang ya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an yang lebih condong kepada kekuatan orang kafir itu orang munafik. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu di dalam surat Al-Munafiqun itu kan. Ya, Allah katakan di situ di antaranya apa? Kata Allah taala, "Walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minin." Kata Allah. "Walakinnal munafiqina la ya'lamun." Jadi Allah mengkonfirmasi kepada kita yang namanya kehormatan itu, yang namanya kekuatan itu, ya itu milik Allah, itu milik Rasul, itu milik orang mukmin, kata Allah. Akan tetapi kata Allah Taala orang munafik tidak tahu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak hari ini orang yang mencari kehormatan, mencari kekuatan pada orang kafir. Wah, dilihat ini orang mukmin ini kok, orang muslim ini kok lemah-lemah kata gitu ya. Ya, negaranya nggak ada yang maju misalnya gitu ya. Udahlah kiblat kita apa, Pak? Kiblat kita Barat saja misalnya. Nah, itu hati-hati, Pak, hati-hati. Nah, kita tetap harus yakin yang namanya sumber kekuatan itu Allah. Yang namanya kekuatan itu ada di pihak ya Rasul. Yang namanya kehormatan itu ada di pihak orang mukmin. Walaupun orang mukminnya sekarang tidak berkuasa. Walaupun orang mukminnya sekarang tidak berkuasa. Jangan sampai terpengaruh. Ya. Karena kalau terpengaruh nanti kita seperti apa, Pak? Seperti cicak, Pak ya? Seperti cicak. Ya. Nanti pula kita disuruh apa, Pak? Disuruh kejar sama kaum muslimin yang lain, Pak ya? Nauzubillah. Taib. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah mempergilirkan kekuasaan itu. Allah mempergilirkan kemenangan itu di antara manusia, kata Allah. Bainan nas, bukan bainal mukminin saja, bukan bainal muslimin saja. Jadi kekuasaan itu, kekuatan itu, kekalahan, kemenangan itu bergilir di antara manusia. Makanya kadang-kadang muslim, kadang-kadang kafir. Nah, cuma ada tujuannya, Pak. Kenapa Allah pergilirkan itu, Pak? Kenapa kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang, kadang-kadang dapat kekuasaan, kadang-kadang tidak? Kenapa? Apa tujuannya? Kata Allah Taala, "Waliya'lamallahu alladhina amanu." Kata Allah, "Waliya'lamallahu alladhina amanu." Biar Allah itu tahu. Walaupun sebenarnya Allah udah tahu, Pak. Cuma Allah ingin buat kita berpikir aja gitu. Ya, untuk Allah tahu siapa yang benar-benar mukmin di antara kalian. Gitu. Jadi dibuat kalah, dibuat menang. Karena kalau orang mukmin, walaupun dia kalah, tetap teguh. Gitu. Dia nggak akan kemana-mana. Tapi kalau orang yang imannya apa, Bang? Gimana nih? Nggak jelas gitu ya, nggak jelas. Itu kemana yang menang. Kalau lagi menang ini, ngapain aku di sini? Gitu, bener nggak? Ngapain aku di sini? Nanti menang yang ini, ke sini juga dia. Kan ada yang begitu, Pak ya. Bahkan di tempat kita juga ada, Pak ya.
Kalau lagi periode ini menang ini, ke sini dia. Habis itu menangnya bukan yang ini, kok sana juga dia gitu. Ya. Nah, itu Allah buat pergiliran itu. Waliya'lamallahu alladziina aamanu, kata Allah. Biar Allah itu memastikan ya siapa yang benar-benar mantap imannya. Nah, yang kedua apa? Wa yattakhidha minkum syuhada, kata Allah. Wa yattakhidha minkum syuhada. Apa maksudnya? Allah ingin ambil dari kalian itu orang-orang yang layak mati syahid. Karena ketika kalah itu kan peluang mati syahid besar, Pak ya. Benar enggak? Ya, kayak di Palestina sekarang. Palestina sekarang kan terpojok terus, pejuang kan? Kenapa Allah nggak kasih menang aja? Mereka sudah berjuang, gitu kan? Atau di perang Uhud tadi, kenapa Allah tidak kasih menang saja seperti perang Badar? Kenapa Allah kasih kalah? Nah, tujuannya Allah ingin menjadikan orang-orang syahid di kalangan orang mukmin. Karena kalau tidak perang, kalau tidak kalah, mungkin tidak ada yang syahid, tidak ada yang syahid. Allah ingin ambil gitu. Karena syahid itu luar biasa, Pak. Itu pahalanya luar biasa, Pak ya. Itu langsung surga, Pak. Langsung surga orang yang mati syahid di medan perang. Nah, Allah ingin ambil di antara mereka. Enggak semuanya. Di perang Uhud kalah, yang syahid cuma 70, Pak. 70. Ini pilihan. Begitu juga di Palestina, yang berjuang banyak, tapi yang tidak semua. Ya, yang mati syahid di sisi Allah. Tidak semua. Tapi kalau kita tenang-tenang begini, ada yang syahid gak, Pak? Gimana? Syahid di mana? Dan di mana syahidnya, Pak? Berarti nggak ada peluang kan? Makanya Allah kasih aman, jangan senang-senang aman, Pak. Jangan pula berkata begini, wah mereka itu memang jahat mereka itu. Mereka itu memang sesat itu. Makanya dikasih kehancuran oleh Allah Ta'ala. Ada nggak yang mengatakan begitu? Ada nggak? Kalau orang Indonesia kan baik-baik semua, makanya dikasih apa, Pak? Dikasih nyaman. Belum tentu yang nyaman itu, Pak, itu yang mulia. Belum tentu. Karena apa tadi? Allah ketika ingin buat satu kekacauan, artinya perjuangan yang terus-menerus dilakukan. Ya, Allah ingin apa? Ingin ambil di antara mereka ada orang yang syahid di jalannya. Masya Allah. Cuma jangan pula, Pak, kita yang lagi aman langsung berdoa, ya Allah semoga Indonesia perang, ya Allah semoga Indonesia perang, biar apa, Pak? Biar aku syahid. Nggak boleh. Allah yang buat itu, Allah yang buat. Karena kata Rasulullah SAW, la tatamannau liqa'al adu, kata Rasulullah. Jangan kalian berangan-angan, jangan kalian berharap ketemu musuh, gitu. Makanya nggak boleh berdoa, ya Allah datangin tuh Israel ke sini, datangin tuh Amerika lagi ke sini, seperti Belanda dulu, biar aku bisa perangi mereka. Nggak boleh, Pak. Karena bisa jadi apa, Pak? Bisa jadi sekarang semangat, begitu Belanda datang atau begitu Amerika datang, langsung apa, Pak? Langsung keok, gitu, Pak ya. Ya karena kan kita nggak tahu. Makanya kata Rasulullah, jangan mengharap ketemu musuh. Tapi kalau sudah ketemu, gimana kata Rasulullah? Nah, kalau sudah ketemu, fasbiru. Artinya apa? Lawan. Jangan apa? Jangan mundur. Ya. Nah, mereka di Palestina sekarang Allah buat. Sehingga apa? Ada pejuang. Di saat itu apa? Ada yang diambil oleh Allah sebagai syahid di sisinya. Masya Allah. Itu begitu syahid, Pak, langsung di apa, Pak? Masya Allah. Saya pernah baca satu hadis, itu luar biasa. Rasulullah tiba-tiba begitu lihat orang yang syahid itu pertama tersenyum gitu ya, lihat orang mati syahid. Habis itu tiba-tiba langsung berpaling. Cepat-cepat berpaling gitu. Ya. Cuma saya lupa tersenyumnya kenapa.
Saya yang ingatnya berpalingnya. Mungkin Bapak nanti lihat hadis itu Pak ya. Kenapa Rasulullah ketika melihat ada orang syahid ya, kemudian apa? Kemudian pertama tersenyum, habis itu berpaling. Kenapa? Saya nggak ingat tersenyumnya kenapa. Tapi saat berpalingnya saya ingat. Nah kan ditanya kan sama sahabat lain, kenapa Rasulullah engkau tadi tersenyum, habis itu cepat-cepat berpaling, kenapa? Nah di antara sebab berpalingnya saya ingat kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, aku berpaling karena aku melihat di sekitarnya ada bidadari katanya. Masya Allah. Karena kan nggak boleh kan lihat perempuan kan, ya kan? Kan kalau lihat perempuan gimana Pak orang mukmin? Pertama lihatnya gimana? Astagfirullah gitu ya. Nah setelah astagfirullah gimana? Wah itu mah bukan syariat Rasul itu mah. Kan ada yang cantik, Astagfirullah, habis itu nggak berpaling. Nah itu bukan begitu. Astagfirullah langsung berpaling. Jadi kata Rasulullah, aku tadi tersenyum, coba saya lupa tersenyum. Nanti jadi PR ya, jadi PR. Aku berpaling karena apa? Dia langsung dijemput bidadari, Pak. Ya Allah. Gimana, Pak? Gimana? Musyahid nggak, Pak? Tapi masalahnya kita nggak boleh minta, Pak ya. Nggak boleh minta ketemu musuh, Pak ya. Ya cuma dimainin sama orang. Begitu ada orang yang syahid katanya, oh biarin, selamat, udah dijemput bidadari, gitu kan? Tapi tujuannya menghina, ada kan tujuannya menghina. Padahal memang benar, Pak. Ya langsung dijemput, Pak, Masya Allah. Dijemput istri aja kadang-kadang ada yang senang, Pak ya. Apalagi dijemput ya qurratu a'yun gitu ya. Masya Allah. Jadi ketika Allah buat kalah di perang Uhud itu, Allah ingin apa? Ingin ambil di antara mereka yang syahid. Wa yattakhidha minkum syuhada, kata Allah. Masya Allah. Ya. Dan saat ini ya itu dimiliki kesempatan itu oleh siapa, Pak? Yang sedang bertempur dengan orang kafir. Yang sedang bertempur dengan orang kafir berpeluang dapat syahid. Ya siapa yang menang? Nah, nanti nggak perlu tahu, itu Allah yang pergilirkan, Yang paling penting dia mendapatkan apa? Mendapatkan syahid tadi ya, Masya Allah. Ya makanya Pak, ya kalau kita nggak boleh minta musuh atau minta ketemu musuh, minimal mintalah mati syahid, minimal itu Pak. Makanya ada doa seperti Umar itu. Umar selalu minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka syahadah fi sabili. Umar minta, ya Allah berikan kepadaku pahala atau mati dalam keadaan syahid. Itu Umar minta. Allahumma rzuqni syahadah. Kalau Bapak pernah minta nggak Pak? Nggak pernah minta ya, karena nggak tahu ya, atau nggak pingin mati syahid ya. Ya nggak pengen mati itu pasti Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang namanya orang makhluk hidup pasti apa? Merasakan mati. Cuma matinya beda-beda. Ada yang syahid, ada yang sangit, Pak ya. Ada yang sangit. Ya, ada yang dapat nggak? Kenapa tersenyum? Ada yang cari nggak? Apa? Tersenyumnya kenapa? Rasulullah melihat tersenyum, berpaling. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, di samping orang-orang yang syahid itu surga dan surga menunggu sudah dibukakan surga kepada dia. Makanya kata Rasulullah, orang yang syahid itu dia nggak ada penghalang, Pak. Penghalangnya cuma utang saja kalau dia punya utang. Dia jalan tol ke surga, Pak. Jalan tol ke surga. Nah, yang jemputnya siapa tadi? Bidadari ya. Makanya ada di sekitar itu, Pak ya. Ada di sekitar. Langsung Rasulullah cepat-cepat apa? Berpaling, ya. Makanya antum kalau lihat bidadari yang di dunia, ada juga bidadari di dunia kan? Enggak ada. Artinya perempuan. Nah, kalau lihat sekali boleh lah, Pak. Habis itu langsung berpaling seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, barakallahu fikum, dibantu ya. Gimana Pak? Pengen langsung masuk surga enggak? Tapi jangan berdoa
ketemu musuh, ya. Tapi artinya apa? Kalau nanti ada musuh datang, itu jadikan sebagai kesempatan, gitu. Jadikan itu sebagai kesempatan, bukan apa? Bukan lari, gitu kan? Tapi umumnya kan sekarang kalau begitu ada musuh datang kan pada kabur, Pak ya. Ya, makanya seperti dulu di zaman Belanda menjajah, bisa jadi nggak ada yang ceramah begini, Pak ya. Makanya orang Indonesia bisa dijajah 300 sekian tahun, Pak ya. Bisa jadi rakyatnya pada apa, Pak? Pada kabur kali ya. Begitu Belanda langsung ngumpet gitu, Pak ya. Padahal itu membunuh Belanda dulu itu kesempatan apa, Pak? Kesempatan syahid kalau dia meninggal gitu. Ya. Kesempatan itu. Ya. Tapi Belandanya udah pergi, Pak. Jadi kita apa, Pak? Nggak sempat lagi melawan, Pak ya. Makanya ada beberapa wilayah termasuk saya baca sejarah kayak di Aceh itu ya. Itu slogannya apa? Kafe-kafe penjajah. Artinya yang menjajah itu kafir-kafir semua. Jadi kalau kafir-kafir berarti harus apa, Pak? Harus diperangi, harus dikejar, harus diusir yang namanya kafir-kafir itu. Cuma kalau sekarang yang ada apa, Pak? Kafe-kafe tempat minum kopi. Kalau dulu kafe-kafe penjajah. Sekarang banyaknya kafe-kafe tempat minum kopi. Ya, itu gara-gara siapa, Pak? Gara-gara Senok Hakronyo dulu, Pak ya, merubah pikiran umat Islam. Itu, Pak ya. Sehingga umat Islam tidak ada lagi keinginan untuk berperang melawan kafir-kafir itu atau kafir-kafir itu. Akhirnya kafir bisa menundukkan, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, wallahu la yuhibbuz zalimin. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, Allah ketika mempergilirkan kemenangan dan kekalahan atau kekuasaan dan tidak dapat kekuasaan, apa yang ketiga? Yang ketiga disebutkan di sini, waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Allah ingin membersihkan orang yang beriman dari dosa-dosa mereka. Ini yang ketiga. Jadi ada 3 poin, Pak, ketika Allah ingin mempergilirkan kekalahan dan kemenangan itu. Yang pertama untuk memastikan siapa yang benar-benar beriman dan yang tidak. Yang kedua, Allah ingin ambil di antara mereka itu yang syahid. Dan yang ketiga apa? Allah ingin membersihkan orang mukmin dari dosa-dosa mereka. Jadi seperti yang terjadi di Palestina hari ini, bisa jadi Allah ingin membersihkan dosa-dosa masyarakatnya, dosa-dosa orang yang ada di sana. Selain tadi apa? Selain tadi ingin mengambil orang-orang yang syahid di antara mereka. Selain apa? Untuk menjadi cobaan keimanan mereka. Apakah mereka tetap teguh atau mereka bergabung dengan musuh? Dan kemudian Allah katakan wayam haqqal kafirin, dan untuk menghancurkan, untuk membinasakan orang-orang kafir. Jadi kalau orang kafir kalah seperti pada perang Badar, Allah bukan ingin mencoba iman atau tidak, atau ngambil syahid atau tidak di kalangan mereka, atau ingin membersihkan dosa-dosa mereka, bukan. Karena kalau orang kafir di saat kalah, di saat mati, Allah ingin membinasakan mereka. Makanya Abu Jahal, bukan Allah ingin jadikan dia syahid. Mana ada syahid Abu Jahal, Pak ya? Karena dia kafir. Mana ada apalagi ingin Allah bersihkan dari dosa-dosa? Tidak gitu. Karena apa? Yang namanya orang kafir ketika kalah, ketika mati di medan perang, Allah ingin binasakan mereka. Makanya beruntung kita, Pak, ya, berada di pihak kaum mukminin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, Pak ya. Jadi yang namanya kekuasaan, yang namanya kemenangan dan kekalahan akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah kemenangan dan kekalahan tidak perlu diributkan atau diharapkan atau diinginkan tidak terjadi. Ya, yang penting apa? Yang penting
ketika kita hidup ini berada di pihak yang mana. Wallahu alam bisawab. Sebelum kita tutup, ada yang bertanya enggak? Silahkan Pak. Ini dulu silahkan. Ini enggak ada makan pagi, anggap aja ngobrol Pak ya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mempunyai penghasilan, apakah masih untuk zakat fitrahnya, apakah masih tidak ditanggung orang tuanya atau sudah tanggung masing-masing? Taib. Laki-laki Dan perempuan. Kalau perempuan belum menikah, ya sudah punya penghasilan, zakat fitrahnya masih tanggung orang tua atau sudah ditanggung masing-masing. Laki-laki juga begitu. Iya, tapi masih belum nikah. Ya. Taib, kita kembali ke hukum asal yang namanya zakat. Zakat fitrah itu kewajiban untuk setiap jiwa bagi yang memenuhi syarat. Ya, bagi yang memenuhi syarat. Karena nanti ada orang yang dia tidak punya apa-apa untuk yang dimakan pada hari itu, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dia berhak mendapatkan gitu. Tapi kalau dia memenuhi syarat, maka dia harus mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu dari setiap jiwa, Pertanyaannya siapa yang membayarkan? Jika seorang anak tidak memiliki, maka yang memberikan adalah orang tua. Namun jika anak tersebut mampu, ya, maka dia boleh membayar dari hartanya sendiri. Nah, pertanyaannya, siapa yang paling berkewajiban? Yang paling berkewajiban, ya apalagi sudah balik, yang mampu. Ya. Jadi kalau misalnya belum balik itu orang tua, tapi kalau sudah balik ya maka itu menjadi tanggung jawab sendiri pada hukum asalnya. Makanya termasuk seorang bapak itu kalau anak laki-lakinya sudah balik, dia tidak punya kewajiban. Untuk menafkahkan. Ya, ketika dia sudah balik. Memang sedikit berbeda dengan anak perempuan. Anak perempuan itu sampai dia nikah. Artinya apa? Seorang bapak dia berkewajiban untuk menafkahi kalau laki-laki sampai balik, kalau perempuan sampai dia nikah. Tapi kalau jika dia mampu, maka dia bayar sendiri, itu lebih afdol. Karena kenapa? Kewajiban zakat fitrah itu untuk setiap jiwa gitu. Untuk setiap jiwa. Jadi anak antum sudah balik dan punya penghasilan, lebih baik pakai duit siapa? Pakai duit sendiri. Ya, karena dia sudah bayar, sudah gugur. Ya itu sedekah antum untuk anak. Makanya ketika antum ingin membayarkan, antum niatkan itu sebagai kesempatan mencari pahala. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW begini. Idza anfaqa ar-rajulu ya ila ahlihi nafaqatan fayahtasibuhu kana lahu sadaqah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang laki-laki memberi nafkah, ya, nafkah itu hukum dasarnya kan wajib kan? Walaupun nanti ketika sudah mampu, sudah balik bagi anak laki-laki itu tidak wajib lagi. Tapi dia tetap memberi. Ya, dan ketika dia memberi kepada keluarganya itu dia mengharap pahala.
kana lahu sadaqah, kata Rasulullah. Maka baginya apa? Baginya pahala sedekah. Maka kalau antum ingin apa namanya? Ingin tetap membayar, antum jangan lupa mengharap pahala. Maka apa yang antum bayarkan itu menjadi sedekah untuk antum. Saya juga kadang-kadang dibayarin sama ibu saya. Saya kadang-kadang ya sama ayah, ya, sama keluarga maksudnya. Dibayarin. Saya nggak bilang nggak boleh, bayarin aja. Senang lagi kan, udah dibayarin. Artinya apa? Dia merit, gugur gak kewajiban saya? Gugur. Tapi pada dasarnya karena saya sudah mampu, ya, sudah balik saya, sudah mampu. Yang paling berkewajiban itu saya. Tapi kalau orang tua saya bayar, ya saya nggak mau apa namanya, nggak mau menutup pintu pahala untuk ayah dan ibu saya. Ya, itu peluang dia bersedekah, nggak apa-apa Pak. Jadi silahkan antum bayarin, nggak apa-apa. Kewajiban dia gugur apa enggak? Gugur, tetap gugur. Ya. Baik, ya, itu mungkin jawabannya. Mudah-mudahan mencerahkan. Jadi yang kedua ada? Silakan. Ya. 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 Iya. Kita dukung apa tidak? Ya, itu pilihan saja itu, pilihan. Ya, kalau saya melihat siapa musuhnya? Siapa musuhnya? Ya. Musuh Iran siapa? Israel dan Amerika, ya kan? Dan itu siapa? Itu Yahudi dan Nasoro. Ya, Yahudi dan Nasoro. Dan koidnya, pemimpinnya siapa? Siapa pemimpin Amerika dan Israel siapa? Yahudi. Di akhir zaman kata Rasulullah, kita akan perang dengan siapa? Dengan Iran? Dengan Rusia? Atau dengan Cina? Dengan siapa di akhir zaman kita akan perang? Bukan. Yang kita sebutkan aja, Dajjal bukan kita yang perangi. Dajjal nanti diperangi oleh Nabi Isa, yang bunuh Dajjal Nabi Isa. Yang dihadapi oleh kaum muslimin siapa? Yahudi. Benar enggak? Sampai nanti batu, nanti pohon dia berbicara. Hada warai Yahudi. Ini di belakangku Yahudi. Ya. Wahai kaum muslimin, uqtulhu, kata batu. Uqtulhu kata pohon. Kecuali pohon apa? Kecuali pohon gorkot. Ya, saya nggak tahu kenapa Rasulullah kecualikan pohon gorkot. Tapi orang Yahudi yakin juga dengan hadis ini, Pak. Saya dapat informasi mereka sudah mulai nanam juga pohon gorkot. Tapi benar apa enggak wallahu alam. Dapat informasi. Berarti kalau dia nanam, berarti dia apa, Pak? Yakin dengan hadis ini, Pak. Karena yang melindungi dia pohon itu. Tapi yang menjadi intinya apa, Pak? Yang menjadi intinya, kita semua sudah sadar akhir zaman umat Islam akan berhadapan dengan Yahudi. Nah, sekarang kita nggak bicara agama dulu nih. Ya, kalau bicara agama nanti panjang lebar. Ya, apakah Iran atau Muslim Syiah itu bagian dari Muslim atau tidak? Itu panjang lebar itu. Tapi saya ingin mengenalkan siapa musuhnya saja. Siapa musuhnya? Ya. Nah, kalau kita sudah tahu musuhnya siapa dan itu nanti akan menjadi musuh kita, berarti jelas kita sekarang kira-kira kalau mau dukung yang mana? Dukung musuh atau dukung yang melawan musuh? Kan gitu kan? Benar nggak? Itu saja. Itu saja. Ya. Ya minimal kalau antum tidak yakin misalnya yang di pihak Iran misalnya saudara,
Ya minimal apa? Minimal bisa mengalahkan musuh dulu lah. Ya. Karena dengan itu apa Pak? Dengan itu minimal kita melihat zohirnya sekarang apa? Saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, dia bisa makan buka puasa bersama. Masya Allah Pak ya. Sekarang ini minimal sejak 20 hari terakhir ini, itu kan nggak ada berita rudal atau bom Israel masuk Gaza. Kan nggak terdengar Pak ya? Yang terdengar sekarang apa? Bom rudal Israel masuknya kemana? Ke Iran. Cuma masuk ke Iran ada apa namanya? Ada balance-nya sedikit lah Pak ya. Ya, ada keseimbangan sedikit lah, adalah balasan. Tapi kalau masuk ke Gaza kayaknya nggak ada balasan Pak ya. Makanya kita bersyukur juga ya. Minimal apa? Saudara kita bisa tersenyum saat sahur, bisa tersenyum saat apa Pak? Saat berbuka, Pak ya. Itu minimal Pak, minimal ya. Ya. Kamu berteman dengan Bani Ishak. Gimana? Kamu bersekutu dengan Bani Ishak. Iya. Nah, banyak ulama yang mengambil Bani Ishak itu orang-orang barat. Nah, sekarang kan kita jadi nggak punya, ini belum ada sekutunya. Iya. Ini sebenarnya bukan perang akhir zaman. Karena kita bukan punya sekutu. Iya, saya paham. Saya tidak mengatakan ini perang akhir zaman atau tidak. Tapi saya ingin mengatakan di akhir perang akhir zaman kita berhadapan dengan siapa? Kan gitu kan? Dan kalau kita lihat Al-Qur'an, kalau kita lihat hadis, Rasulullah SAW senantiasa mewanti-wanti kita. Tidak mewanti-wanti kita dengan Iran, tidak mewanti-wanti kita dengan Rusia, tidak mewanti-wanti kita dengan apa? Dengan China, tidak Pak. Coba lihat yang dalam Al-Qur'an. Misalnya apa? Allah katakan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang namanya yang tidak akan ridho dengan kalian, yang akan tidak berhenti menyerang kalian siapa? Yahudi dan Nasoro. Begitu juga di hadis. Di hadis apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, hatta law dakhalu jahra dabbin la dakhaltumuhu. Sampai sahabat ketika itu nanya, "Ayahuda wan Nasara?" Maka Rasulullah mengatakan, "Faman?" Ya. Kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Siapa? Sampai kata Rasulullah, sejengkal dengan sejengkal, sehasta dengan sehasta. Sampai kalau dia masuk ke lubang biawak, kamu kemudian akan masuk ikut mereka. Kata sahabat, ya Rasulullah siapa mereka? Apakah Yahudi dan Nasara? Siapa lagi? Itu Rasulullah. Tapi kan kita nggak nemu, walaupun tadi ada keterangan-keterangan seperti tadi. Tapi kan kita tidak temu. Rasulullah mengatakan, ya apa namanya, kalian nanti akan ikut Cina, akan ikut Rusia, kalian akan ikut Iran. Kan nggak ada kan? Walan tardo angkal Rusia, angkal sini, angkal nggak ada Pak ya? Gimana? Jadi saya melihatnya ya sama aja. Taib. Ini fitnah. Ya, terkait dengan perpecahan di tubuh umat Islam itu kita tidak boleh menyimpulkan sepihak gitu ya. Ya memang tidak ada dalam Islam itu apa namanya orang munafik ada, itu kita akui. Dan terjadinya fitnah di antara umat Islam itu sudah lama gitu ya, sudah lama. Nah, artinya apa? Artinya kita hari ini harus adil gitu, harus adil. Adilnya gimana? Melihat umat Islam ada yang lurus, ada yang sesat. Tapi jangan yang sesat satu kita kemudian tidak mau kompromi, sedangkan kepada yang sesat lain seperti kita mau kompromi. Yang sesat dalam Islam itu banyak. Mu'tazilah sesat,
Jabariyah sesat, Qadariyah sesat, ada Khawarij sesat, ya Syiah juga termasuk sesat. Yang sesat-sesat banyak gitu, ya. Tapi ya ini mohon maaf, berbeda pendapat boleh saja. Termasuk MUI masih menganggap Syiah itu sesat, bukan kafir. Walaupun ada sebagian kaum muslimin di tempat lain yang mengatakan orang Syiah itu adalah kafir. Al-Azhar sendiri, Universitas Al-Azhar sendiri secara lembaga tidak menganggap orang Syiah itu kafir, tapi menganggapnya apa? Firqah sesat. Artinya orang-orang yang sesat di dalam tubuh umat Islam itu sudah banyak. Makanya harus apa? Harus adil. Kita tidak boleh zolim, harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal apa dia sesat? Nah, kita harus katakan dia sesat. Tapi di lain waktu dia misalnya masih mengucapkan kalimat syahadat. Walaupun nanti di kalangan mereka ada yang sesatnya parah banget gitu, ada yang parah banget. Nah, ini kita harus apa? Harus adil. Yang membunuh kaum muslimin, karena ada juga yang mengatakan sekarang kan orang-orang Iran misalnya dulu membunuh membunuh orang-orang yang ada di Suriah. Yang membunuh kaum muslimin bukan mereka saja, ada juga yang lain. Bahkan ya seperti khalifah itu ada yang dibunuh oleh ya kaum muslimin dari kelompok apa? Kelompok Khawarij gitu kan. Artinya apa? Artinya mereka itu adalah kelompok sesat. Makanya Rasulullah SAW sampai menyebutkan umat Islam itu terpecah menjadi berapa? Menjadi 72 atau 73? 73. Semua finnar. Tapi finnar apakah khalidina fiha? Itu tidak disebutkan. Bisa jadi finnar cuma untuk apa? Untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Ya. Walaupun yang disebut oleh Rasulullah SAW yang di dalam surga itu cuma satu. Siapa mereka? Ya, yang mereka itu berpegang teguh dengan sunnahku dan ya, yang berpegang teguh dengan sunnahnya para sahabat. Ya, ana wa ashabi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sesat itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Bahkan Rasulullah sudah menggambarkan bahwa umat Islam itu terpecah menjadi 73. Tapi mereka tetap umat Islam. Itu yang perlu kita ketahui. Ya. Makanya kita harus adil, Pak. Sekarang musuh kita ya sama dengan musuhnya siapa? Sama dengan musuhnya ya mereka orang-orang yang sedang memerangi sekarang. Ya makanya sekarang ya sudah jangan salah dukung lah. Ya. Ya minimal kalau tidak dukung ya diem saja, minimal. Ya. Karena apa? Ya nanti Yahudi ya itu akan menjadi musuh orang Islam bersama di akhir zaman. Jangan pula Bapak sekarang bersama Yahudi, jangan. Walaupun pemimpin bapak-bapak, ya pemimpin saya juga enggak. ya ikut bersama siapa sekarang? Saya takutnya kalau sekarang jadi perang akhir zaman, berarti Indonesia bersama siapa, Pak? Kalau sekarang kan kita nggak tahu kapan akhir zaman, Pak. Ya kalau sekarang terjadi perang akhir zaman, kira-kira orang ya pemimpinnya sajalah minimal, Pak ya. Yang sudah jelas gabung sama siapa? Belum keluar juga itu, belum keluar. Ya, makanya cepat-cepat keluar. Kalau nggak mau dukung lawannya, ya minimal apa? Ya non blok lah minimal ya. Minimal ya sudah, aku dukung Iran juga nggak mau, kan dia sesat gitu kan. Tapi dukung Yahudi, apalagi ya udahlah aku zikir aja di masjid bayar sambil menyiapkan diriku. Nanti kalau mereka ke sini, aku habak dia gitu kan. Nah, itu lebih selamat. Tapi kalau untuk mendukung Yahudi, ini kayaknya perlu dipertimbangkan, Pak. Takutnya sekarang akhir zaman, kita nggak tahu kapan kan perang itu terjadi, dan nanti pula pohon mengatakan
Nanti pula batu mengatakan, wahai kaum muslimin, ini di belakangmu ada orang Indonesia katanya. Ya, karena orang Indonesia gabung dengan Yahudi, ini bunuh dia. Wah, serem juga Pak, serem juga. Ya, makanya termasuk pejuang Hamas di Gaza mengatakan apa? Jangan ke sini. Itu yang punya tanah mengatakan jangan ke sini. Orang yang nggak punya tanah malah apa? Wallahu alam. Saya punya ini menurut keyakinan saya, Pak ya. Wallahu alam. Saat ini, ke depan bisa berubah. Wallahu alam bisawab. Ya, wallahu alam bisawab. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita berada selalu di dalam kebenaran. Ya. Ada yang menang, ada yang kalah, tetap kita dalam benar. Ya. Sehingga apa? Sampai akhir zaman mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Sampai akhir hidup kita di dunia kita masih kokoh di dalam keimanan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.